Selamat pagi Pak Eva. Pagi Pak Latif. Sehat pagi hari ini. Alhamdulillah sehat. Jadi pada pagi hari ini saya dapat tugas di mana tugas pada materi kali ini saya akan mengobservasi kegiatan proses pembelajaran yang akan nanti Pak Eva laksanakan di kelas. Sebelum observasi di sini saya minta izin dulu ke Pak ya, nanti boleh kan untuk observasinya? Iya, silakan. Boleh. Sebelum observasi ini saya akan melaksanakan yang namanya pra observasi. Jadi sebelum observasi kita ada sedikit ngobrol atau berbincang-bincang lah tentang apa nanti yang akan Bu Eva lakukan di kelas. Bu Eva mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 6. Kelas 6. Nah, nanti rencananya mau dilaksanakan observasi pada hari apa Bu? Rencananya nanti saya tuh mau melaksanakan pembelajaran matematika di hari Rabu. Jadi hari Rabu nanti masuk kelas 6, Eva selaku wali kelas ya, kelas 6. Nanti saya minta izin untuk mengikuti lah, melihat proses belajar sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan di presentasi ini Bu. Yang pertama, nanti apa tujuan pembelajaran Ibu ketika pada hari Rabu atau di dalam kelas 6 itu? Iya, nanti rencananya saya akan melakukan pembelajaran itu di mata pelajaran matematika pada materi rasio. Nah, rasio itu perbandingan. Tujuan pembelajarannya nanti yang mana dengan melalui diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat memahami konsep rasio atau rasio dari dua kuantitas yang sama. Nah, di sana nanti juga mengharapkan keterampilan siswa dalam menemukan konsep rasio melalui praktek kerja berkelompok dan juga ingin tujuannya agar siswa itu memahami apa itu rasio, bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tujuan pembelajarannya nanti siswa bisa memahami apa itu rasio dalam pembelajaran, kemudian adanya keterampilan ataupun praktek di dalam pembelajaran itu. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti apa ya? Iya, kalau area pengembangannya itu yang pertama kognitifnya ya, atau pengetahuannya, yaitu pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang akan diberikan, yaitu rasio dua kuantitas. Nah, yang keduanya tentang keterampilannya, Pak. Keterampilan yang mana nanti diharapkan peserta didik itu terampil dalam menentukan rasio dari dua kuantitas, gitu. Dan menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Jadi area pengembangan yang pertama tentang kognitif, pengetahuan nanti anak-anak ya, biar mengetahui penanti rasio, kemudian keterampilan dan serta bisa menerapkan. Iya, di samping itu juga nanti saya juga ingin mengembangkan sikap sosial mereka, ya. Di sana nanti akan ada kerjasama dalam kelompok, terus rasa saling menghargai sesama teman, terus juga nanti ada sikap berani mereka dalam presentasi. Nah, kemandirian mereka dalam menyelesaikan tugas individu. Nanti di akhir pembelajaran ada tes untuk kognitifnya juga. Bagus itu Bu, jadi area pengembangan juga mencakup secara keseluruhan. Terus nanti strategi yang dipersiapkan apa Bu sebelum pembelajaran ataupun ketika dalam pembelajaran? Iya, sebelum memasuki pembelajaran terlebih dahulu saya tuh mengetahui dulu ya Pak karakteristik siswa itu seperti apa. Saya lakukan asesmen diagnostis itu tentang gaya belajar siswanya. Nah, sudah ketemukan itu ada siswa yang gaya belajarnya itu visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, jadi di sini saya mengelompokkan siswa itu dalam satu kelompok itu nanti ada yang gaya belajar visualnya, ada yang auditorinya, ada yang kinestetiknya. Nah, agar bisa mengantarkan mereka pada tujuan pembelajaran, saya itu nanti menyediakan bahan bacaan mereka, menyediakan video pembelajaran tentang rasio, dan nanti mereka juga ada presentasi kelompok. Nah, dari itu semua nanti saya melakukan berbagai diferensiasi dengan pendekatan saintifik. Nah, juga nanti akan diperhatikan juga tentang budaya positifnya, yaitu yang seperti kita kan udah ada kesepakatan kelas ya Pak ya. Itu akan selalu diingatkan kepada siswa, tapi sebelumnya di awalnya nanti akan saya tanyakan lagi apakah itu akan
perbaiki, apa itu nanti mau ditambah atau mau dikurangi gitu. Kita sepakati dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, sepanjang pembelajaran nanti saya akan selalu mengingatkan dan mengingatkan. Dan di akhirnya nanti juga saya akan memberikan apa namanya sejenis apresiasi ya Pak ya bagi peserta didik yang sudah konsisten dalam melakukan kelas. Dan jika ada pelanggaran akan kita dampingi, Nah itu tentang pembelajaran. Kalau tentang persiapan juga saya siapkan, yaitu tentunya modul, bahan ajarnya, medianya, nanti saya padakan kartu-kartu gambarnya. Saya sudah tidak sabar untuk melihat nanti pembelajaran BEPA pada hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anak Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita sehat semua ya. Siap, Bra. Udah mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau. Anak-anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rasio. Apa ini cakupan materinya? Yang pertama, anak Ibu akan mengetahui apa itu pengertian rasio. Yang kedua, bagaimana ya cara menyatakan rasio. Baiklah, tujuan kita belajar hari ini diharapkan setelah mengikuti rangkaian kegiatan, siapa yang bisa menyebutkan contoh penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus. Lanjut. Silakan. Nah, dari kesepakatan kelas ini, kira-kira ada yang mau dirubah nggak? Nah, anak-anak Ibu, kelompoknya Ibu cek dulu. Kelompok profil mana? Ya, ada 6 orang ya. Kelompok belajar 5 orang, oke. Kelompok Pancasila. Bagus. Silakan anak Ibu simak tentang Yaitu perbandingan. Nah, materi perbandingan ini. Halo sobat pelajar, jumpa lagi di ruang belajar channel. Nah, kali 10 dibagi 5 dapat 4. Nah, ketemu deh perbandingan umur Andi dengan ini isi saya isi. Satu orang baca ke yang lain itu bacakan coba satu orang. Dalam satu kelompok satu orang bertugas membacakan LKS-nya, yang lainnya menanggapi. Baca dulu. Nyatakan untuk supaya warna Baca dulu, baca dulu.
Tabikun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Mamun, SPD, calon guru penggerak angkatan 11, SDN 1 Ujung, Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan melakukan pasca observasi. Ada rekan saya, ada Bu Eva Yanti SPD, dan juga ada pengajar praktik kita, Ibu Yeti Siska SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Keadaannya sehat? Sehat. Jadi langsung saja Ibu ya. Bu Eva, kemarin kita sudah melakukan pra, saya diizinkan pulang untuk observasi di kelas Bu Eva. Nah, pada saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Boleh Bu Eva? Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Saya mohon Bu Eva bisa atau mau menjawab apa yang telah kita lakukan ketika pra maupun observasi. Siap ya Pak ya? Jadi kita kemarin sebelum observasi kan ada pra observasi, di mana ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan BEPA selama di kelas. Di mana tujuan pembelajaran kemarin materinya matematika rasio Pak ya. Kemudian anak-anak bisa memahami apa itu rasio, kemudian ingin mencari keterampilan ataupun anak bisa mempraktekkan. Kemudian area pengembangan yang dihendak dicapai oleh Bu Eva kemarin kognitif, pengetahuan ya, kemudian keterampilan, ada juga pengembangan sikap sosial dan berani. Kemudian strategi yang dipersiapkan adanya karakter asesmen diagnosis, kemudian pengelompokan, ada budaya positif, apresiasi dengan RPP yang berdiferensiasi. Nah, selanjutnya kita melakukan pasca observasi. Jadi pertanyaan saya pertama, bagaimana perasaan Ibu Eva terhadap proses pulang pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan? Iya, selama kegiatan pembelajaran di kelas yang waktu itu tentang rasio ya Pak ya. Nah, alhamdulillah saya merasa senang. Kenapa demikian? Karena tujuan pembelajaran tercapai. Siswa pun aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran itu, dan mana sebelumnya saya sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan di sana nampak antusias siswa itu sudah beraktif. Nah, dan memang ada beberapa kendala yang ada sih, tapi dalam hal itu tidak begitu berpengaruh ke dalam tujuan pencapaian pembelajaran. Jadi rasanya senang Bu ya, dimana tujuan pembelajaran yang awalnya telah dirangkai atau dibuat oleh Bu Eva sudah tercapai walaupun ada sedikit kendala. Kemudian ceritakan kembali Bu Eva tentang area pengembangan yang telah kita diskusikan di pra observasi kemarin. Areanya pertama kan fokus kepada ya Pak ya, mahasiswa terhadap observasi dua kuantitas ya. Nah, untuk mengantarkan mereka ke sana, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sana juga saya menerapkan apa beberapa disiplin positifnya. Nah, dalam pembelajaran itu, sebelum melakukan pembelajaran ada beberapa persiapan. Ya. Nah, termasuk kepada asesmen praktisnya, mengajarkan siswa terhadap gaya belajarnya, menyiapkan juga medianya, asesmennya juga. Nah, di saat pembelajaran di awalnya itu saya sama anak itu mendiskusikan kembali kepada kesepakatan kelas, karena di awalnya itu perlu diingatkan kepada siswa kesepakatan apa yang sudah kita buat, dan ditanya lagi sama siswanya apakah perlu ditambah atau dikurangi kesepakatan kelas itu. Nah, kenapa itu perlu diterapkan? Karena dengan adanya kesepakatan kelas diharapkan mereka semua bisa bertindak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Dan alhamdulillah dalam pembelajaran beberapa kesepakatan yang sudah disepakati itu memang mereka terapkan. Contohnya keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Nah, seperti Bapak lihat juga kan mereka semua antusias dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam praktikum, dalam mereka presentasi, gitu, dan juga dalam memberikan tanggapan selama kelompoknya. Dan juga mereka kan juga saya arahkan untuk berbagi peran ya Pak ya. Ada yang moderatornya, ada yang pematerinya, ada yang memberi tanggapan gitu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu
saya tadi fokus pertamanya kan pengetahuan. Nah itu saya lihat dan saya ukur pada akhir pembelajaran dengan tes mandiri. Nah kalau untuk keterampilan mereka adalah kegiatan mereka kerja kelompok, kerjasamanya, kreativitasnya dalam menimbulkan konsep rasio dan saat mereka presentasi. Nah, dalam juga saling menghargai mereka terhadap teman-temannya. Kalau untuk kesehatan itu kemandirian mereka. Nah, saya juga sudah dalam kegiatan itu juga terlihat bahwasanya sikap disiplin mereka itu sudah muncul gitu, sudah nampak. Memang ada beberapa kendala di sana, tapi yang hal itu tidak ada teman-teman karena akhirnya berdasarkan hasil asesmen akhirnya mereka pengetahuannya tergambar bahwasannya pembelajaran itu dapat hasil. Ya, karena juga sekali lagi menilai hasil tes akhirnya. Dan di saat akhir pembelajaran saya juga menanyakan bagaimana perasaan mereka, bagaimana emosional mereka, dan mereka juga diminta untuk memilih beberapa emosi yang disiapkan, dari ada kecewanya, ada masih penasaran, ada yang senang, sangat senang, dan sedang ada cukup. Dan mereka memilih sesuai dengan perasaan mereka sendiri. Berdasarkan hasil yang kita pilih dan tempelkan di depan tulis itu tergambar bahwasanya mereka senang mengikuti pembelajaran. Jadi secara keseluruhan gambaran di area pengembangan sudah berjalan dengan baik ya, di mana tadi adanya notis, kemudian Ibu menyampaikan kesepakatan kelas yang awal kemarin itu sudah dibuat, apakah mau ditambahin atau dikurangin, itu sudah tergambar secara jelas Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sejauh mana ini area pengembangan sudah berhasil atau belum kira-kira menurut Ibu Eva? Iya, kalau untuk pengetahuannya optimis sudah berhasil ya, karena dalam hasil akhirnya tidak ada kan banyaklah materi yang harus diberikan untuk memberikan. Nah, hanya ada di bagian ini apa namanya interaksi mereka. Dalam hal ini kan ada beberapa siswa yang tadi berkaitan, beberapa siswa itu dia tuh malah entah dia merasa malu atau memang nggak berani dalam terlibat aktif gitu Pak di sana. Nah, mungkin itulah yang merupakan apa ya, keberhasilan itu menurut saya itu belum maksimal gitu Pak. Itulah yang mau saya balik kembali, saya belajar kembali bagaimana siswa itu bisa mengatasi gitu. Kalau untuk kebersamaan udah bagus, keterampilannya mereka juga udah antusias, sudah tampil, sudah bisa presentasi, gitu, sudah bisa berbagi dan saling menghargai, dan mendapatkan mereka menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak ada kan ada begini gitu ya Pak ya. Nah, waktu kita bersama itu nggak ada, itu muncul lagi. Dalam hasil pemikirnya juga akan berhasil. Jadi secara ini dalam area pengembangan sudah berhasil bahwa di mana pengetahuan tadi atau keterampilan anak-anak sudah menutupi dari nilai maupun pengetahuan mereka. Tetapi ada interaksi ya yang kurang ya. Itu berarti kendala itu ya, kekurangan. Kira-kira dari kendala kekurangan ini menurut Eva bagaimana untuk menanggapi dari permasalahan itu, solusinya? Ya, saya kembali ke diri saya sendiri sebagai pendidik, saya harus menambah pengetahuan dan wawasan saya, terutama dalam bagaimana cara membuat anak ini senang mengikuti pembelajaran dan aktif. Saya akan berkolaborasi dengan bapak dan saya akan komunikasi dengan sekolah untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Karena sejauh ini yang sudah saya lakukan ternyata masih ada kendala dalam pembelajaran. Ke depan juga sih juga di PMN itu kan juga banyak ya Pak ya. Nah, modul-modul yang ada di PMN yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Udah bagus ini Bu. Jadi dari kekurangan-kekurangan ini sebenarnya Ibu Eva sudah bisa memberikan solusi pribadi, di mana adanya anak-anak yang kurang interaktif tadi, yang kurang atau malu, kurang aktif, Ibu Eva sudah bisa mengidentifikasi bagaimana nantinya tahapan ini akan dikembangkan lagi di Ibu Eva ke depannya, di mana Ibu Eva tadi adanya kolaborasi dengan guru, kemudian kepala sekolah, belajar lagi di gitu ya. Itu secara refleksi dari Ibu Eva. Saya sedikit menyampaikan ada catatan itu ya.
Jadi catatan saya sebenarnya hampir sama sama Ibu Eva ya. Jadi yang tadi interaksi anak tadi ya, tetapi Ibu Eva sudah menjawabnya dengan solusi sendiri, jadi saya nggak perlu menambahin gitu ya. Jadi kira-kira dari semuanya ini dalam proses pembelajaran, ketika kita rating atau kita nilai, kira-kira Ibu Eva dalam proses pembelajaran kemarin itu kalau nilainya dari 1 sampai 100, kira-kira Ibu Eva berapa? Masih 80 ya. 80 ya? Nggak mau nambah, Bu? Mau nambah nanti mungkin kalau solusinya sudah dapat, diterapkan, Iya. mungkin baru berani nambah. Kalau sekarang masih ada. Kalau solusi sudah dapat, tinggal tahapan selanjutnya pengembangan, ya Bu ya. Jadi selanjutnya Ibu tadi sudah ada kendala, kemudian menunjukkan solusi tadi, mau dibenahi ke depannya. Pertanyaan saya terakhir, kira-kira kapan Ibu melakukan tahapan tersebut? Segera mungkin, Pak. Segera mungkin ya. Segera mungkin. Segera mungkin, berarti ya minggu-minggu ini lah Bu ya. Ya, siap Bu. Jadi saya penasaran Ibu, nanti saya meminta berbagi praktik dari Ibu, karena itu sudah ada pengembangan minggu ini, nanti kita ada waktu ngobrol lah biar kita saling berbagi ya Bu ya Bu. Nah, mungkin itu pasca observasi yang telah kita lakukan. Ibu Yeti selaku pengajar praktik dan Ibu Eva sebagai teman saya di sekolah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.